Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Streaming Suara Pali dimanapun Anda berada. Kita jumpa di program Suara Publik pada hari ini, edisi hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, dan bersama saya Jarwo akan menemani para pendengar 1 jam ke depan di program Suara Publik. Kali ini kita akan mengangkat tema dengan peran semua elemen dalam mensukseskan Pilkades serentak 2022 di Kabupaten Sekadau. Dan pagi hari ini kami tidak sendiri ya, telah hadir sejumlah narasumber kami, yang mana di sini ada Bapak Kapolres. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi. Kemudian dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau yang diwakili Kepala Bidang Penataan Kerjasama Desa atau Bapak Sandiman. Selamat pagi Pak. Kemudian hadir juga dari tokoh masyarakat, dalam hal ini Ketua Dewan Adat Daya atau DAD Kabupaten Sekadau, Bapak Willy. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan juga dari Ketua MABM ya, Bapak Sapirianto. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan juga Kepala Desa atau praktisi ya, dalam hal ini Bapak Kepala Desa Munggu, Bapak Iwan. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya. Yang mana para narasumber ini akan sedikit berdiskusi, yang mana pada tahun ini Kabupaten Sekadau kita akan melaksanakan Pilkades serentak tahun 2022 pada Juli ya, Juli bulan depan, dan tentu ada pelaksanaan yang akan disiapkan oleh stakeholder. Pak, mungkin sebelumnya terima kasih atas kehadirannya di Radio Lawang Pali ini, dan kami sangat menyambut baik. Dan mungkin nih Pak, sudah vaksin Pak ya? Sudah. Karena kita sudah vaksin dan alhamdulillah di Sekadau sudah zona Sudah 0% ya. Jadi kita tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi kita boleh lepas masker untuk acara talkshow pada pagi hari ini. Ya pendengar, nanti pendengar juga bisa langsung interaktif baik di media sosial kami ya, bisa chat atau lewat via WA juga, bisa di playstore kami di Radio Lawang Pali, kemudian di IG kami di Radio_Suara Lawang Pali. Kemudian di saluran Facebook kami ya, yaitu Radio Suara Lawang Pali, dan beberapa portal kami yaitu suaralawangpali.com, suarakalbar.id. Baik, sebelum kita mulai, yang mana ada beberapa desa di Kabupaten Sekadau, ada 19 desa akan melaksanakan Pilkades serentak pada tanggal 27 Juli 2022. Yang mana persiapan harus disiapkan oleh beberapa sektor atau stakeholder. Nah, nanti kita akan beberapa narasumber akan memaparkan dan berdiskusi tentang persiapan. Nah, baik, yang pertama mungkin kami langsung saja nih Pak, Kepala Dinas PMD ya, yang diwakili oleh Kepala Bidang Penataan Kerjasama Desa Pak Sandiman, SOS MSI. Bagaimana Pak persiapan-persiapannya, mulai dari piranti lunak pelaksanaan pilkadesnya ya, kemudian kesiapan administrasi, logistik gitu Pak ya, kemudian metode penyelesaian jika ada terjadi sengketa dalam pilkades nanti, kemudian ada pidananya, ada sengketa administrasi. Nah, baik Pak, mungkin sekilas digambarkan, dijelaskan biar masyarakat di Kabupaten Sekadau bisa mengerti tentang pilkades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolres, yang kami hormati DAD, Ketua DAD, yang kami hormati ABN, terus kami hormati Kades Munggu atau yang mewakili. Terus pagi ini kami akan menyampaikan ada beberapa item atau ada beberapa katakan aturan atau pelaksanaan yang untuk persiapan Pilkades tanggal 20 Juli. Jadi kami sedang menerima masukan-masukan dari mana saja kami siap terima. Jadi ada beberapa hal jadi yang
tidak kalah pentingnya aturan-aturan yang kami miliki atau kami persiapkan bekerjasama dengan dinas PMD Skadau dan juga Kapolres. Jadi harapan kami kita di sini sangat mengharapkan kerjasama yang baik, pertama dari DAD, MAPN, terus dari Pak Kapolres, terus dari Kades Munggu, Pak Kades Munggu yang mewakili. Jadi kami berharap PKDS ini sangat ya tertib lah. Jadi tidak ada masalah ya. Dari pendaftaran dari kemarin dari 19 desa yang udah masuk ke kita Pak ke kabupaten, tidak ada yang lebih dari 5, semua 5 Pak. Jadi sangat bersyukur sekali. Awalnya memang banyak Pak, ada sampai 8, 7, jadi sehingga sampai hari H penutup pendaftaran ternyata yang banyak itu yang bisa Rawili 7, jadi yang masuk sampai 5 aja, jadi tidak ada tes Pak. Jadi kita beri waktu beberapa hari itu, jadi 7 pendaftaran akhirnya 5. Jadi sampai sekarang saya bacakan aturan-aturan atau kiat-kiat yang untuk melaksanakan kegiatan Perkades. Jadi kita ini udah kedua kali Pak. Dulu tahun 2019 kita ada 65 desa, sekarang 19 desa Pak. Jadi 19 desa ini harapan saya tidak mengurang kompak-kompak, kita harus siap. Jadi saya berharap Pak Kapolres tolong minta bantu kami lah, gimana Pak, membackup kami Pak. Jadi kami ini sedang keliling Pak, dari kemarin Pak, dari awal saya keliling Pak, dari bukan masalah anggaran Pak, anggaran kita tersedia Pak. Jadi saya kemarin ke Mondi, ke Moti, Nangamentrak, Rawak Ilir, sudah itu Sekonau, Cupang Gading, Biaban saya kunjung Mas. Jadi saya berharap kepada tokoh masyarakat, bantulah kami untuk mensukseskan PKDS ini Pak. Ini barometer Skadau. Jangan sampai kita nanti di pelaksanaan barometer kita sekarang di PKDS ini, jadi harap kita sukses Pak. Jadi kalaupun calonnya banyak, tetapi sampai hari hanya maju hanya 5. Jadi enak Pak. Jadi kita tidak ada tes Pak. Kalau tes kita kan harus menggugur orang Pak. Orang mau maju terkena tes rendah, gugur. Padahal belum pasti dia tidak terpilih Pak. Harapan kita gitu. Jadi 5 aja dari 19 desa rata-rata 5 Pak. Yang paling sedikit Cupang Gading 2, terus itu Sekonau 2, terus ini Mondi 2. Jadi yang lain rata-rata 45 Pak. Jadi harapan kita ke depan, mungkin saya bacakan Pak, ada beberapa desa nih yang sudah mendaftar. Jadi di Kecamatan Skadau, jumlah desa yang Perkades Pak di Skadau jumlahnya 9 desa Pak. 9 desa. Di Skadau Ilir 8 desa, Nanga Blitang 1 desa Nangansar, Nanga Taman Tapang tinggal 1 desa Pak. Jadi 19 desa Pak. Memang sih kalau yang sangat penting Pak dari di masyarakat, jangan sampai silakan belum kampanye Pak, kita tetap bilang mereka kampanye 3 hari aja, tidak ada batas waktu lama, jadi 3 hari. Bagaimana membagi 3 hari? Kalau 5 desa, 5 orang 1 desa, 5 orang dibagi 3 hari. Mungkin 1 hari ada yang 2 orang. Jadi di batas waktu 3 hari. Terus yang tidak kalah pentingnya Pak, saya berharap ke semua kita semua ini, jadi tidak ada kerja sama yang baik lah. Walaupun kami lainnya sektor Pak, tapi saya sangat berterima kasih kalau Pak Kapolres bisa beri masuk ke kami. Oh, ini kurang Pak, tidak masalah Pak. Mungkin ada temu-temu di pasar di mana-mana, terus ada bilang ini kurang, silakan Pak DAT, terus MAPN, terus Pak Kades Munggu tolong beri masuk kepada dinas PMD atau bidang saya PKD. Kita ini udah 2 kali Pak. Kemarin kita dikunjungi dari Melawi Pak, dari Melawi masalah PKDS. Melawi juga tahun ini, tapi dia bulan Oktober kita awal nih. Jadi kita berharap tidak ada masalah di Skadau. Jadi harapan saya sukses bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada calon kemarin dari sekian banyak ternyata udah hari-hari hanya 5 aja paling banyak. Jadi itu terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita diberi keringanan. Jadi masih di depan kita masih banyak lagi yang harus kita urus, karena nanti dari 5 ini bertanding Pak. Saya mengharapkan yang sportif, jangan ada pertanding
di depan iya tapi belakang nanti ada, atau yang maju ini kan punya pendukung Pak. Punya pendukung ini harapan kita jangan terlalu memaksa kehendak Pak. Kalau kalah, kalau menang gitu. Jangan gara-gara 10 orang atau 10 suara, 15 orang bisa jadi ribut. Jangan, saya harapkan gitu. Jadi saya dekat dengan tokoh agama, jadi jangan Pak. Jadi sekarang bertanding sesuai aturan. Jadi kalau harap kita kalau dia menang, kalah. Jadi tidak ada pendukung silakan. Kalau irama pendukung ya simpati pasti ada. Tapi harapan kita tidak ada memaksa kehendak itu. Kalau kalah, kalau menang. Jadi jangan sampai saya menang tapi ternyata pendukung tidak ada. Jadi harapan kita bertanding memang sportif itu. Yang tidak terlalu pentingnya Pak, ada beberapa hal yang sangat meminta bantu pada keamanan. Pak polisi sangat saya harapkan mungkin dengan Hansip, dengan Babinsa yang di desa bantu kami Pak. Kami sedang keliling Pak, jadi malah arti kalau soal dana kami memang tidak dapat, terus terang. Saya kemarin keliling memang tidak dapat, hanya tentang makan. Saya terima kasih. Kelaparan di daerah Sungai Sabang dibilang terima kasih, diboti gitu sama kelaparan. Tapi misalkan harapan saya bagaimana memberi masuk pada masyarakat tokoh. Jadi ini pilkades yang sebenarnya. Jadi jangan memaksa kehendak. Kalau memang pendukung banyak tapi kalau tidak terpilih berarti kan tidak ada pendukung Pak. Jangan bilang pendukung banyak. Jadi harapan kita yang menang, kalah. Jadi tidak ada. Ini kan kalau mau maju kan ingin menang, bertanding juga ingin menang. Tapi kalau dia tidak menang ya bersyukur aja. Gimana kalau kita tidak menang kan berarti orang tidak ada pendukung kita gitu. Jadi harapan saya Pak, yang terakhir Pak, mungkin saya tidak panjang lebar. Saya berharap kepada kita semua. Sekarang ini kan ke depan mau maju, orang lain banyak menyokot Sekadau Pak, di Belawi kemarin sebelah Sekadau. Pak, kami belajar ke Sekadau. Jangan Pak, kami ini baru 2 kali, tapi sekarang pernah ribut. Betul, sebetul. Tapi kami ini sedang belajar. Belajar dengan apa? Belajar dengan orang lain lah yang pernah berpengalaman jadi daerah. Dan mungkin kami yang sangat penting keterbukaan Pak, dengan Pak Polisi, dengan Pak Koramil, dengan Babinsa, dengan semua lah, dengan tokoh agama terbuka Pak. Ini kami yang sebenarnya Pak. Jadi kita di Sekadau yang sebenarnya terus terang saya bilang kami ini memang kalau masalah anggaran jangan tanya lah, kami memang itu yang ada pada kami. Jadi berharap ini bisa sukses. Terima kasih Pak, mungkin sekian harapan saya. Mohon dukungan dari Pak Polres, dari DAD, MABM, terus tokoh masyarakat lainnya supaya berkaryanya sebagai contoh di Kabupaten Sekadau. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pemaparannya sekilas ya, yang mana Sekadau ini sudah menjadi tempat studi banding sebenarnya dengan desa kabupaten lain ya, karena beberapa tahun lalu ya sudah pernah pilkades dan aman dan kondusif. Baik, nanti kita akan sedikit lagi Pak ya, kita langsung saja Bapak Kapolres AKBP Katri Pantoro, dari segi Pak bagaimana kesiapan pengamanan pilkades nih Pak ya pada tahun ini, dan juga bagaimana penyelesaian konflik jika terjadi dampak pilkades ini. Artinya biasanya pendukung-pendukung nih yang mungkin bikin ribut gitu kan. Bagaimana Pak dari kesiapan pengamanan dari pihak Polres Sekadau? Oke, baik, terima kasih. Saya sapa dulu para pemirsa. Selamat pagi para pemirsa Radio Lawang Kuari yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak, rekan-rekan saya, saudara-saudara saya narasumber hadir di sini, Kepala Dinas yang diwakili oleh Pak Kabid, Ketua DAD, Ketua MABM, kemudian perwakilan dari tokoh masyarakat yang saat ini masih menjadi Kepala Desa Mungguk. Ini tentunya narasumber yang hadir ini sangat berkompeten semua yang dihadirkan oleh Radio Lawang Kuari. Jadi terkait pelaksanaan pilkades pemilihan kepala desa ini merupakan kategori kontestasi. Kontestasi itu apa? Kontestasi itu merebutkan simpati masyarakat. Walaupun ini kontestasinya bukan kontestasi politik. Ya, kalau kontestasi politik mungkin levelnya sudah pilkada, pemilihan anggota legislatif atau dewan, kemudian pemilihan presiden, ya seperti pemilihan-pemilihan di mana yang ada latar belakang partai politik di situ. Tetapi ini dalam hal ini adalah pilkades, pemilihan kepala desa, tetapi kategorinya adalah kategori kontestasi juga, yaitu merebutkan simpati
hati masyarakat. Ini tentunya namanya merebutkan hati simpati masyarakat, amat sangat bisa menimbulkan kerawanan. Ya, tentunya menjadi suatu bibit konflik karena di sini melibatkan peran serta daripada masyarakat, sehingga ini sangat rawan terhadap kemungkinan terjadinya konflik. Oleh itu kami dari Polres Sekado tentunya juga tidak tinggal diam dalam kegiatan kontestasi Pilkades ini. Kami pun juga sudah menyiapkan personel untuk melaksanakan pengamanan. Kalau kita evaluasi bahwa dalam pelaksanaan Pilkades ini ada 19 desa. 19 desa itu terdapat di 4 kecamatan. Kemudian dari 19 desa yang terdapat dalam 4 kecamatan tersebut ada 129 TPS. Kemudian kita juga mempunyai strategi dalam pengamanan. Ya. Dari 129 TPS tersebut, tentunya kita akan tempatkan personil Polri, dalam hal ini Polres Sekado, 1 TPS, 1 personil. Karena nanti selain ada anggota dari Polri, tentunya juga ada anggota dari TNI, ada anggota dari Linmas. Ya, kurang lebih 1 TPS itu minimal ada 4 unsur pengamanan. 1 dari Polri, 1 dari TNI, kemudian 2 dari pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Linmas atau Hansip. Ini saya kira dalam hal pengamanan di lokasi atau di TPS. Namun kita juga mempersiapkan anggota-anggota cadangan seandainya terjadi kekisruhan di tempat-tempat atau lokasi-lokasi tersebut. Tetapi anggota yang kita persiapkan tersebut kita tempatkan atau standby-kan di polsek terdekat di lokasi-lokasi TPS tersebut. Ya, jadi strategi kita 1 TPS, 1 personel Polri. Kemudian dari 19 desa ini kan terdiri dari 4 kecamatan, otomatis terdiri dari 4 polsek. Setiap polsek kita standby-kan 30 personil. 30 personil untuk seandainya sewaktu-waktu di lokasi TPS atau mungkin di desa tersebut ada hal-hal yang memerlukan penanganan segera pengamanan dari Polri, kita langsung turunkan anggota tersebut yang standby di polsek untuk ke lokasi. Kita sengaja memang tidak menurunkan misalnya 1 TPS, kenapa tidak langsung 5 personil. Kita tidak ingin beranggapan atau mungkin dilihat oleh masyarakat seolah-olah pelaksanaan kegiatan ini sudah kacau atau ribut duluan. Kita juga tidak ingin seolah-olah nanti menakut-nakutin dengan kehadiran anggota atau Polri di lokasi, masyarakat jadi takut hadir karena mungkin dilihat situasinya seperti darurat atau mungkin situasi kacau. Makanya setiap TPS tersebut kita cukup tempatkan 1 personel, tetapi ada 30 personel lainnya yang standby di setiap polsek. Ada 4 polsek dalam hal ini yang kita standby-kan personel di lokasi-lokasi TPS tersebut. Ini strategi kita di dalam pelaksanaan pengamanan. Tetapi kita juga selain anggota-anggota yang berseragam, ya, yang standby tersebut, tentunya kita juga ada anggota-anggota non-uniform yang tidak menggunakan seragam, yang selalu memonitor di lokasi-lokasi tempat pelaksanaan Pilkades tersebut. Ya, tentunya hal ini menjadi informasi buat internal kita saja. Ya, jadi tidak diinformasikan, dipublikasikan ke masyarakat umum. Ya, mungkin kalau untuk polisi uniform, polisi berseragam, ya mungkin kehadirannya bisa dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat. Tetapi untuk yang polisi-polisi ununiform yang tidak menggunakan seragam, tentunya ini menjadi konsumsi atau menjadi kebutuhan internal kita dari Polri saja yang yang bisa kita informasikan. Ya, ini strategi kami dari Polres Sekado di dalam menghadapi pelaksanaan kontestasi Pilkades Kabupaten Sekado yang pada tahun 2022 ini ada 19 desa di dalam 4 kecamatan. Kemudian tentunya kami
dari Polres Kado, saya selaku Kapolres juga sudah menekankan kepada seluruh anggota saya, ya mungkin bagian besar anggota saya ini hampir 70% masyarakat penduduk asli dari Kabupaten Skado. Tentunya anggota-anggota saya ini juga mungkin punya saudara, mungkin punya teman yang ikut berkontestasi dalam pilkades tersebut. Tetapi saya juga sudah menekankan kepada seluruh personel saya bahwa di sini kita bukan melihat dari sisi hubungan kekerabatan, tetapi dilihat dari fungsi tugas kita selaku aparat keamanan. Walaupun kita punya saudara, kita punya teman yang sama-sama mungkin mencalonkan dalam kontestasi pilkades tersebut, tetapi di sini saya menekankan dan terus menghimbau pada anggota-anggota saya untuk tetap netral. Ya, netralitas sebagai harga mati bagi kami untuk anggota-anggota Polres Kado yang melaksanakan pengamanan. Kemudian selain netralitas, tentunya kami juga mengharapkan seluruh anggota profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Profesional ini artinya ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, misalnya di sini juga aturan-aturannya ada peraturan-peraturan terkait dengan pilkades ini sendiri yang harus hadir di lokasi, tidak boleh masuk ke dalam lingkungan area pencoblosan dan lain sebagainya. Itu masih masuk kategori profesional, sehingga saya juga menekankan memberikan pemahaman pada anggota bahwa kamu datang ke lokasi ini yang harus kamu laksanakan secara profesional. Jadi pengamanannya dilakukan di luar pagar atau di luar lokasi daripada pencoblosan pilkades tersebut. Kemudian tentunya juga saya selaku Kapolres mengharapkan dalam pelaksanaan pilkades itu dilaksanakan dengan aman, damai, dan sejuk. Selain itu mungkin ada tambahan lah, sehat. Ya, selain aman, damai, sejuk, dan sehat. Karena sehat ini kita mengacu pada kondisi saat ini masih pandemi COVID-19, walaupun sudah mereda dan sudah banyak kelonggaran-kelonggaran yang kita laksanakan, kita terima, tetapi kita tetap harus laksanakan dengan sehat. Ya, aman, damai, sejuk, dan sehat. Ini harapan kami di dalam pelaksanaan kontestasi pilkades yang akan dilaksanakan di Kabupaten Skado tanggal 27 Juli yang akan datang. Ya, tentunya mungkin nanti kalau masih ada hal-hal yang mau disampaikan bisa kita jawab lebih lanjut. Itu beberapa strategi dari kami Polres Kado maupun himbauan-himbauan yang perlu saya tekankan pada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Skado ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kapolres, Bapak AKBP K. Tripanungko yang sudah memaparkan tentang sistem pengamanan dalam pilkades. Jadi kita lihat satu TPS, satu personel, dan beberapa TNI Polri juga ikut terlibat dalam hal ini. Nanti kita akan mengulas kembali dan kita langsung menyapa kepada Bapak selaku tokoh masyarakat atau Ketua DAD Kabupaten Skado, Bapak Willy. Mungkin dari segi masyarakat adat Pak ya, selama ini bagaimana pandangan masyarakat adat Dayak khususnya Pak ya, dalam penyelesaian permasalahan jika nantinya dalam pilkades terjadi permasalahan di lingkungan masyarakat gitu, dan nanti mungkin memberi imbauan kepada masyarakat begitu Pak Willy. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Besangat Kanyubata. Baik, kita sebentar lagi juga akan melaksanakan pilkada serentak di 17 desa. 19 desa. Jadi sekarang persiapannya bahkan nomor urut sudah siap Pak ya. Kalau dari kita Dewan Adat Dayak Pak, lebih kepada sengketa pilkades dengan penerapan hukum adat. Mungkin kira seperti itu. Nah, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, terutama daerah-daerah yang melaksanakan pilkades, kalau memang kita menghimbau supaya nanti kita ingat pilkades, kalau pilkada itu cuma 5 tahun, pilkades ini 6 tahun. Jadi dalam kita mendukung kandidat kita yang akan kita golkan, yang akan kita jagokan untuk menang di dalam pilkades, itu perlu kita pertimbangkan
karena di dalam satu desa bahkan kita satu keluarga, rata-rata itu ada hubungan keluarga, dan ada sesama keluarga itu yang akan berkontestasi tadi yang istilah Pak Kapolres tadi untuk berebut pilkades menjadi kepala desa di daerah. Nah, untuk itu ya saya meminta kepada masyarakat ya kita mendukung orang juga, kita mendukung harus ada hitungan hanya sekarang kita mendukung untuk 6 tahun ke depan aja. Setelah itu kita tidak tahu siapa yang akan maju, ya kan? Dan kalau misalnya ada persoalan kita ada perkelahian atau sengketa di dalamnya itu dendamnya tentu di masyarakat itu sampai lama, sampai bertahun-tahun, bahkan diingat sampai 20 tahun. Nah itu tidak boleh karena memang harus kita melihat ada persoalan di dalam pelaksanaan pilkades, ada sering terjadi singgung-menyinggung atau intimidasi. Ini yang terjadi di dalam baik pemilihan legislatif maupun pilkada maupun di dalam pemilihan ya kita harus setelah pelaksanaan itu kita harus juga saling memaafkan satu sama lain, karena memang kita ini di dalam keluarga dan ke depan nanti kita juga tidak tahu barangkali kita juga yang maju atau siapa saja yang berhak untuk Nah untuk itu harus kita setelah pilkada atau kita harus saling memaafkan satu sama lain, tidak mengulangi lagi persoalan yang setelah kita lakukan. Nah, terkait dengan sengketa pilkades itu kalau kita di Dewan Adat jadi personel pengurus adat dan pengurus adat kita itu sudah ada di desa-desa, sudah ada di dusun-dusun. Nah, maka itu di dalam baik itu tidak pilkades maupun pilkades itu pengurus adat kita di setiap kampung sudah standby. Jadi mereka siap untuk melaksanakan memberi sanksi kepada pelaku pelanggaran adat. Kalau memang diperlukan yang diberi sanksi secara adat. Nah, saya menghimbau kepada para kades adat di baik di desa itu sendiri maupun di supaya terutama dalam pelaksanaan pilkades itu bekerja sama dengan di sana ada babin anti mafia bersama dengan personel polisi yang ada nanti waktu pelaksanaan pencoblosan ada di lokasi, supaya kita minta kepada penduduk adat dan pengurus adat bekerja sama dengan personel kepolisian maupun TNI yang ada di lokasi dalam menyikapi misalnya ada persoalan perkara di masyarakat. Apakah misal kasus itu bisa dibawa ke pidana atau kasus itu bisa cukup diselesaikan di tingkat desa atau tingkat pengurus adat? Karena kalau kita boleh menyarankan sebaiknya kalau memang ada kasus-kasus yang tidak terlalu emergency, tidak terlalu cukup diselesaikan di lapangan. Karena itu nanti kalau kita akan naikkan ke atas ke kecamatan atau ke kabupaten, terkadang membuat barang itu jadi besar, jadi bumi. Jadi hendaknya kita minta kepada pengurus adat kita di lapangan, pengurus adat kita di lapangan mampu menyelesaikan perkara-perkara kecil, bahkan perkara-perkara besar yang ada di tingkat kampung cukup diselesaikan di tingkat kampung itu sendiri dan satu sama lain saling memaafkan supaya kasus itu tidak melebar dan tidak besar di mana-mana. Itu kemudian Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar radio Lawang Kuari, bahwa nanti dalam hal ini saya mengucapkan selamat kepada desa-desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa setempat. Kita meminta supaya menjaga supaya daerah kita, kampung kita tetap aman, kondusif, tidak terjadi gejolak apa-apa. Karena apalagi sekarang di wilayah Kabupaten sekarang desa-desa yang sudah dilaksanakan pilkades itu kita jadi contoh, jadi barometer oleh daerah-daerah lain bahwa kita mampu melaksanakan pilkades dengan aman. Jadi ini memang suatu hargaan, mungkin kerjasama dan tingkat aparat pemerintah desa maupun masyarakat sehingga pelaksanaan pilkades bisa berjalan dengan aman. Bahkan saya melihat saya terima kasih sebagai perwakilan dari masyarakat kepada pihak kepolisian juga, terus kepada tokoh masyarakat, media massa juga. Waktu pilkada kita dicapkan nomor 1
caleg terburuk, Rawan. terawan, tidak aman di Kabupaten Skadau. Nomor 1 se-Indonesia. Tapi kenyataan pada pelaksanaannya tidak ada apa-apa kita. Ya. Tidak ada kejadian yang luar biasa. Cuma ada 2-3 orang yang demo ke Bawaslu aja. Nah ini menunjukkan bahwa kita, aparat kita dengan tokoh masyarakat, dengan pemerintah daerah mampu bekerja sama bersinergi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kecil sehingga barang itu tidak menjadi besar. Dan harapan kita sekali lagi saya minta kepada masyarakat kita yang melaksanakan pilkades, terutama tim-tim sukses dan calon-calon supaya kita ini orang beradab gitu. Jadi tunjukkanlah, apalagi ini mohon maaf nih calon kades mestinya dia tokoh masyarakat dan terpercaya. Tunjukkanlah bahwa kita ini juga orang beradab, tidak melakukan hal-hal yang melanggar adat. Saya kira itu yang terpenting. Begitu juga tokoh tim-tim suksesnya. Kita harus berpikir panjang, semua kita bersaudara. Yang ada di kampung-kampung itu juga saudara kita. Saya kira mungkin itu saya titip pesan, semoga pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan aman. Sekian, saya kira cukup sekian. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi juga kita siap untuk berdiskusi. Adil Katalino Menceramin Kak Saruga Bersengat Kak Jibata. Oke, terima kasih Pak Willy ya yang sudah memberikan himbauan ya tentang dari masyarakat adat Dayak ya di Kabupaten Skadau tentang bagaimana dalam penyelesaian pilkades jika ada terjadi sengketa. Baik, kita masih menyapa juga Ketua MABM Bapak Sapijanto, bagaimana pandangan dari masyarakat adat Melayu Pak ya dalam menjaga harmonisasi antar etnis dalam pelaksanaan pilkades sendiri, karena kita ketahui bahwa dalam pilkades biasa di masyarakat juga terjadi mohon maaf antar suku, antar golongan kan, tetapi bagaimana dalam menjaga harmonisasi dan import kepada masyarakat tentunya dari pihak MABM yang ada di Kabupaten Skadau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, jadi peran serta MABM dalam pelaksanaan pilkades yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli tahun 2022. Jadi kami sebagai Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Skadau dalam hal ini tentulah terutama partisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Radio Lawang Kuari ini ya, dan juga kami menyapa kepada masyarakat-masyarakat khususnya di Kecamatan Selidu umumnya di Kabupaten Skadau bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pilkades pada tanggal 27 Juli nanti tahun 2022 kami sebagai dari tokoh adat wilayah Melayu Kabupaten Skadau mengharapkan tentulah di dalam pesta pemilihan kepala desa itu jelas, karena sebelum kita melaksanakan kegiatan pilkades setiap calon itu tentunya sudah siap mental, jasmaninya dan rohaninya, dan juga bisa menerima kekalahan legowo. Nah, itu yang kita harapkan. Masalah adat, jadi alhamdulillah selama ini kalau kita lihat proses dalam pelaksanaan pilkades ini ya, khususnya di Kecamatan Selilir umumnya di Kabupaten Skadau belum begitu signifikan ya, belum begitu belum begitu yang jelas, belum sampai ke ranah hukum lah dalam pelaksanaan kegiatan mengacu kepada adat. Jadi kami sebagai MABM mengharapkan kepada para peserta calon, para peserta kades yang 19 desa ini yang melaksanakan pilkades pada tanggal 19 nanti supaya betul-betul sportivitas dalam pertandingan. Itu yang kami harapkan. Jadi kalau kita sudah betul-betul sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dilaksanakan oleh aturan yang disampaikan oleh dari pemerintah daerah, terutama dari bidangnya pemerintah desa, jadi kita sebenarnya tidak ada lagi kericuhan-kericuhan, tidak ada lagi masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan. Yang jelas kami mengharapkan supaya peserta calon ini
sudah siap menerima kekalahan. Nah, ini jangan sampai nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita sudah siap bertanding, berarti kita sudah siap mental untuk menerima kekalahan. Itu yang jelas, yang penting. Kedua, masalah masa itu biasa, ya, masa itu biasa, pendukung itu biasa. Nah, jadi setelah Pilkades nanti selesai, tidak ada lagi masa A, masa B, masa C. Bagaimana dari kepala desa nanti mengakomodir supaya desa itu menjadi desa harmonis. Nah, jadi tidak ada lagi pendukung A, pendukung B, pendukung C. Jadi kami mengharapkan supaya nanti dalam pelaksanaan itu nanti betul-betul sportivitas. Nah, ini apalagi sekarang kalau saya lihat, kami juga minta terima kasih dukungan dari Bapak Kapolres terhadap kita, semua unsur-unsur yang terlibat dalam hal ini sudah mengakomodir semua anggota-anggotanya. Nah, dan kita juga kalau kita lihat sebagaimana disampaikan oleh DAD tadi, dan yang berkompetisi juga yang mau melaksanakan kegiatan calon-calon ini, mungkinlah ada saudara-saudara kita. Jadi kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat ini netral di dalam menyikapi hal pemilihan kadis ini. Nah, ini apalagi kalau saya lihat ini kan banyak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita untuk melaksanakan Pilkades ini. Tentulah masing-masing pendukung ini persepsinya di lapangan bermacam-macam. Jangan sampai nanti kepala desanya, calon ini spontanitas menerima hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, ini jangan sampai nanti timbul provokator-provokator, itu yang perlu kita jaga. Dan kami juga sebagai MABM sudah siap. Alhamdulillah lah, selama ini belum ada hal-hal yang langsung menjurus kepada adat. Nah, ini kita harapkan. Apalagi Skadau ini sudah menjadi perbandingan dari daerah-daerah lain. Ini atas kerjasama kita dan unsur-unsur dari TNI, Polri, dan sebagainya. Nah, ini kita harapkan supaya ke depan ini kita bisa memberi contoh kepada daerah-daerah yang lain yang belum melaksanakan Pilkades. Kami harapkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Skadau, kepada pendukung-pendukung kita sportivitas lah. Jadi kita melaksanakan Pilkades hanya satu hari melaksanakan Pilkades. Setelah itu tidak ada lagi kubu A dan kubu B. Kita menjaga di dalam MABM jangan sampai ada tali putus silaturahim kita. Nah, ini moto di dalam MABM. Jangan sampai nanti gara-gara sedikit jadi istilahnya lalu rusaknya selama-lamanya. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara kita yang belum terpilih, kita juga merasa legowo, dan yang terpilih juga jangan sampai berbangga hati. Jadi nanti kami juga mengharapkan supaya daerah-daerah nanti yang telah terpilih jadi kepala desa, supaya nanti bisa memanage, bisa menjadi desa harmonis. Nah, ini harapan kita, supaya kita bisa siap sama-sama membangun desa itu sendiri. Jadi kami juga sekali lagi mengharapkan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya nanti bisa harmonis, juga bisa tentram, bisa damai. Itulah ya harapan kita, supaya bisa memberi contoh kepada kabupaten-kabupaten lain yang akan melaksanakan kegiatan Pilkades pada tanggal 27 Juli tahun 2022. Saya rasa ini sementara dari saya, dari MABM Kabupaten Skadau. Selamat untuk Radio Lawangkwari untuk pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, kami juga bisa memberikan sedikit arahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Saprianto, Ketua MABM, yang mana mengajak masyarakat untuk menjaga harmonisasi dalam pelaksanaan Pilkades nantinya. Terus narasumber kami juga hadir Bapak Iwan Irwandi selaku Kepala Desa Mungguk, yang mana kita minta sebagai praktisi bagaimana kiat-kiat dalam pemenangan dalam Pilkades dengan tanpa kecurangan dan konflik sosial. Terus lagi juga Desa Mungguk juga saat ini sebagai desa anti korupsi ya Pak Kades ya. Jadi bagaimana untuk membangun desa agar bebas dari korupsi, agar kemenangan tetap kedepannya untuk kemajuan desa itu sendiri. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Bang Jarwo. Nah, jadi alhamdulillah
terima kasih juga atas kesempatan pada pagi hari ini diundang, suatu kehormatan sekali diundang di Radio Lawangkuari bersama tokoh-tokoh hebat di Kabupaten Skadau. Alhamdulillah, saya hormati juga di sini hadir Bapak Kapolres Skadau, Bapak Kepala Dinas PMD, saya mewakili Ketua DAD Kabupaten Skadau dan Ketua MABM Kabupaten Skadau. Ya, sebelumnya saya juga ingin menyapa para pendengar serta para pemirsa yang saat ini mendengar langsung Radio Lawangkuari. Jadi hari ini kita mengadakan talk show dalam rangka peran semua elemen dalam mensukseskan Pilkada serentak 2022 di Kabupaten Skadau. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, suatu kehormatan juga karena saya di sini masih menjabat sebagai kepala desa dan diminta juga kiat-kiat di dalam menjaga juga untuk agar tidak terjadinya konflik sosial di dalam kegiatan pelaksanaan Pilkades. Ya, sebelumnya selamat juga kepada desa 19 desa yang di Kabupaten Skadau yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Skadau yang akan melaksanakan Pilkades serentak di pada tanggal 27 Juli mendatang di tahun 2022 ini. Ya, pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan pesta demokrasi terkecil yang telah diatur oleh perundang-undangan pemerintah daerah mengenai tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa tersebut. Ya, dalam prakteknya baik pra pemilihan atau pasca pemilihan terdapat beberapa faktor yang dapat menjurus dan berakhir pada konflik sosial. Konflik yang terjadi baik antar individu atau antar kelompok dapat memicu perpecahan antar masyarakat. Ya, jadi permasalahan umum yang terjadi dalam konflik sosial di desa biasanya adalah masalah dari perilaku tim sukses calon kepala desa yang terpilih dan mengklaim bahwa calon kepala desa pilihannya yang paling potensial sehingga memicu terjadinya konflik. Ya, jadi kalau kita melihat latar belakang dari terjadinya konflik sosial di masyarakat, memang yaitu perbedaan sifat yang biasanya yang memicu atau melatar belakangi terjadinya konflik sosial biasanya terjadi pada perbedaan sifat atau ciri dari individu. Nah, ciri dari individu biasanya memang menyangkut karakter masyarakatnya itu sendiri. Jadi karena saling mendukung atau menjagokan calon-calon kepala desanya di desanya, jadi biasa ada yang keras, ada yang legowo, ada yang ya diam-diam saja. Nah, itulah yang biasa yang menjadi konflik juga atau dari ciri sosial lah dari individu masing-masing. Kemudian yang biasa menjadi konflik sosial ini juga masalah keyakinan. Jadi sebenarnya keyakinan kalau di dalam hal mencalonkan itu ya sama saja, tetapi biasanya keyakinan ini dibawa-bawa di dalam suatu pemilihan, tidak hanya di Pilkades, tetapi dalam pilkada, pemilihan legislatif juga biasanya masalah keyakinan ini juga menjadi konflik sosial di masyarakat. Kemudian apa yang disampaikan juga dari Ketua DAD dan Ketua MABM tadi juga mengenai adat istiadat. Jadi perbedaan adat istiadat ini juga biasanya menimbulkan konflik sosial pada pelaksanaan Pilkades atau pemilihan kepala daerah. Nah, jadi biasanya adat istiadat ini diricuhkan di masyarakat dan ditimbulkan. Nah, itulah yang biasa menjadi konflik sosial di masyarakat juga. Jadi selanjutnya biasanya menimbulkan konflik sosial ini terutama dari pengetahuan yang dimiliki, biasanya tentang pemahaman. Jadi pemahaman karena tentang Pilkades ini mengenai program, karena kepala desa setiap akan mencalonkan dirinya menjadi kepala desa tidak hanya berniat untuk mencalonkan diri. Jadi tidak
hanya semata-mata ingin menjadi kepala desa, tetapi kita juga harus mengetahui apa potensi yang ada di desa yang harus kita gali, apa permasalahan di desa, dan apa yang menjadi kemauan masyarakat. Nah, sebenarnya itu yang harus dasar-dasar yang harus kita capai juga di dalam untuk membangun suatu desa itu. Nah, jadi kalau selama ini mudah-mudahan tidak ada calon kepala desa yang hanya atau berniat menjadi kepala desa itu hanya ingin sebagai jabatan menjadi kepala desa, tetapi tidak memahami dan tidak mengetahui apa fungsi dan peran kepala desa itu sendiri. Ya, jadi biasanya kalau dari konflik sosial akan timbul nantinya konflik yang berkepanjangan. Ya, konflik yang berkepanjangan yaitu tidak kunjung usai dalam kurun waktu yang lama, yang pasti dalam satu periode. Biasanya kalau ada salah satu calon atau pendukung calon lain mungkin ada kekalahan atau tidak memenangkan suatu kompetisi tersebut, jadi itu akan menjadi konflik yang berkepanjangan. Jadi sampai selesai periode kepala desa yang terpilih pun ya masih menjadi konflik bagi mereka-mereka yang mempermasalahkan masalah konflik-konflik sosial ini. Nah, jadi harapan kita PR juga bagi nantinya bagi kepala desa yang terpilih, jika setelah terpilih ya bagaimana cara menjaga terutama program kedekatan dengan masyarakat juga, mungkin janji-janji yang telah disampaikan. Kalau dari kita sendiri memang kalau untuk karena desa ini kan kita di dalam pemerintahan itu bekerja sesuai aturan. Ya, bukan sesuai kemauan kepala desanya gitu kan. Jadi walaupun desa memiliki peraturan tentang hak dan kewenangan asal usul desa, tetapi biar bagaimanapun tetap diatur juga di perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya. Ya, kalau kita melihat dari peminat kepala desa ini termasuk banyak. Jadi biasanya pandangan para calon kepala desa ini memandang begitu besarnya anggaran dana desa yang masuk ke desa. Nah, itu mungkin salah satu niat atau keinginan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Nah, tetapi sebenarnya anggaran sebesar apapun anggaran tidak semena-mena kepala desa itu mengaturnya. Jadi anggaran yang besar yang masuk ke desa juga tetap diatur oleh pemerintah, dan sudah ada pos-pos yang untuk ruang-ruang anggaran tersebut. Jadi bukan berarti anggaran yang besar masuk ke desa itu terserah kepala desa untuk mengaturnya. Kita melihat juga untuk calon kepala desa yang ini juga banyak yang variatif juga, ada orang-orang yang baru dan ada yang sudah menjadi kepala desa sebelumnya dan tidak mencalonkan, dan pada tahun ini ada juga yang masih mencalonkan, dan ada salah satu desa yang kepala desanya juga tidak mencalonkan, dan bahkan yang incumbent juga ada yang mencalonkan. Jadi untuk desa-desa atau calon-calon kepala desa juga yang baru-baru, yang pasti di dalam pemilihan serentak kepala desa ini ya diharapkan juga tetap kalau dalam pertandingan atau bermain itu sportivitas, karena nantinya sudah menjadi kepala desa itu sebagai pemilik kebijakan di desa, bukan semata-mata mengatur keuangan desa. Jadi mengatur keuangan desa sesuai dengan kebijakan serta program yang dijalankan, terutama dalam menghindari konflik sosial tadi juga di dalam kampanye, karena memang ada diberi waktu kampanye selama 3 hari ya Pak Diman. Ya, selama 3 hari ya, jadi disitulah mungkin para calon kepala desa menjual program serta visi misi yang diprogramkan atau selama 6 tahun nantinya setelah terpilih menjadi kepala desa. Nah, jadi di dalam kampanye juga yang
agar terhindar dari konflik tadi, ya kita untuk fokus dalam menjual program serta visi misi, ya jangan sampai ada timbul-timbul menjelek-jelekan calon-calon yang lain, atau dari tim kita nanti ada yang memprovokasi calon-calon yang lain juga dan tim-tim yang lain juga. Itulah yang biasa menjadi konflik sosial di masyarakat. Kemudian saya sangat setuju sekali tadi apa yang disampaikan Pak Ketua DAD Kabupaten Sekadau dan Ketua MABM. Penerapan hukum adat itu sangat, kalau dari saya pribadi memang saya sangat mendukung penerapan hukum adat yang dilakukan. Jadi dalam hal ini juga kita di dalam pengembangan kearifan lokal yang ada di desa juga perlu kita memang tingkatkan. Jadi dan salah satu ini juga berhubungan, Bang Jarwo, berhubungan dengan desa anti korupsi tadi. Nah, jadi bagaimana peran kearifan lokal dalam mencegah suatu tindakan yang mengarah ke hal-hal seperti konflik, mengarah ke korupsi. Jadi kalau ada konflik tadi, ya inilah peran hukum adat tadi. Nah, jadi begitu juga misalnya di desa kalau ada salah satu perangkat desa atau kepala desanya yang terlibat korupsi, jadi nomor 2 mungkin tindakan hukum. Jadi yang pertama hukum adat tadi, karena dia sudah menandatangani fakta integritas atau sudah menjadi adat di desanya atau kearifan lokal yang di desa, peran adat tadi yaitu kami juga sangat mendukung lah. Jadi bagi nanti jika ada hal-hal yang terjadi kecurangan dan dalam pilkades nanti, ya peran hukum adat itu memang sangat penting lah bagi kami, sangat mendukung untuk peran serta atau penerapan hukum adat di dalam pelaksanaan pilkades. Ya, kalau untuk dari kami untuk masyarakat Munggu, ya yang pasti saya juga sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Munggu. Jadi jangan kita bagi jika ada desa-desa kita ini kan kebetulan desa tetangga, desa Sungai Ringin dan desa Tanjung juga melaksanakan pilkades. Jadi saya juga sudah menghimbau kepada masyarakat desa Munggu, ya jangan sampailah kita menjadi atau memprovokasi atau menjadi provokator di dalam pelaksanaan pilkades di desa tetangga tersebut. Karena desa kita pada saat sekarang bukan lagi kita membahas masalah pilkades, tetapi yang kita bahas sekarang masalah program dan kerja kita ke depan. Nah, jadi untuk masyarakat Munggu juga sudah kita berikan pandangan juga. Jadi kalau bagi desa-desa yang melaksanakan pilkades, ya mari kita berikan pandangan atau motivasi atau sikap-sikap yang baiklah di dalam mendukung atau memberikan dukungan kepada desa-desa yang akan melaksanakan pilkades. Kemudian kegiatan terakhir yang pasti untuk calon kepala desa, apa yang disampaikan Ketua MMAM juga mengenai untuk kiat yang terpenting yang sudah pasti ya jika ingin menjadi kepala desa di dalam suatu pertandingan atau kompetisi atau pemilihan, ya sudah pasti ya siap menang lah, siap menang, siap kalah. Siap kalah dalam artinya sebelum bertanding kita sudah memikir kalau kalah ini ya udah kita seperti apa gitu kan, seperti apa, dan udah kita pikirkan bagaimana kalau kita kalah. Dan kemudian siap menang, jadi kalau kita sudah menang kita juga harus siap dalam hal segalanya, karena kita sudah menang menjadi pemimpin di suatu desa, sudah dipilih oleh masyarakat desa, ya bagaimana cara kita siap lagi juga untuk menjalankan program serta visi misi kita. Jadi jangan hanya visi misi atau program hanya digaungkan, tetapi setelah terpilih tidak dijalankan. Nah, itu juga bisa menimbulkan tadi konflik sosial di masyarakat. Jadi yang pasti yang utama siap menang dan siap kalah untuk menghindari konflik-konflik sosial. Ya, terkait dengan desa anti korupsi, ya alhamdulillah memang beberapa waktu yang lalu memang sempat viral juga nih Bang Jarwo di media sosial. Bahkan untuk desa Munggu, saya selaku kepala desa juga banyak ucapan selamat atas mungkin desa Munggu
menjadi desa percontohan untuk desa anti korupsi, karena Desa Munggu mungkin salah satunya desa di Kecamatan Skadau Hilir atau di Kabupaten Skadau, bahkan mewakili Provinsi Kalimantan Barat, satu-satunya desa untuk mewakili Provinsi Kalimantan Barat, dan mungkin mewakili Pulau Kalimantan. Jadi salah satu desa mewakili Pulau Kalimantan untuk yang masuk sebagai nominasi desa anti korupsi. Ya, jadi sedikit untuk desa anti korupsi ini atau desa percontohan, program desa anti korupsi ini merupakan program dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jadi program dari KPK RI. Nah, jadi dari berbagai penilaian, berbagai komponen serta indikator, ya alhamdulillah hasil observasi pada bulan April kemarin ada rekomendasi Pak Gubernur itu menunjuk Kabupaten Skadau, dan dari Bapak Bupati menunjuk dua desa di Kabupaten Skadau, yaitu Desa Rawak Hilir dan Desa Munggu. Setelah diadakannya observasi langsung dari tim KPK RI, ternyata Desa Munggu yang memiliki poin tertinggi di dalam observasi tersebut. Nah, jadi Desa Munggu lah yang lolos sebagai untuk tahap selanjutnya mengikuti nominasi desa percontohan anti korupsi ini. Nah, kemarin masih baru sebagai nominasi, jadi masih banyak tahap-tahap selanjutnya yang harus dilewati dan kami persiapkan, karena kemarin baru mengikuti satu tahap, yaitu tahap observasi, yang selanjutnya nanti pada tanggal 20 dan 21 Juli kami memasuki tahap kedua, yaitu BIMTEK tentang program desa anti korupsi ini. Nanti yang hadir juga ada 3 dari kementerian dan tim juga dari KPK RI yang akan langsung datang untuk di dalam kegiatan tersebut. Dan nantinya juga ada tahap ketiga dan ada tahap keempat. Jadi tahap keempat ini merupakan awarding, jadi untuk pengumuman siapa desa yang layak betul-betul tingkat pertama yang menjadi desa anti korupsi ini sesuai dengan 5 komponen dan 18 indikator yang telah ditetapkan di dalam program tersebut. Jadi mengenai desa anti korupsi ini, karena korupsi itu merupakan secara sengaja mungkin melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, jadi hal-hal tersebutlah yang jangan sampai terjadi di tidak hanya di pemerintah desa, bahkan seluruh terutama di pemerintah daerah dan seluruh yang menjalani keuangan negara lah yang pasti dalam hal tersebut. Kemudian dalam hal ini juga untuk pendapat kami juga tentang program desa anti korupsi ini, ya pasti sangat baik sekali karena bisa mengajak semua aparatur dan masyarakat desa terlibat aktif dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak kejahatan korupsi, tetapi tidak hanya diterapkan di hilir saja, namun juga menyentuh desa-desa perhuluan. Nanti harapan kita juga untuk desa anti korupsi ini tidak hanya untuk Desa Munggu, tetapi bisa menjamur di Kecamatan Skadau Hilir dan di Kabupaten Skadau umumnya. Jadi harapan ke depan tentang program desa anti korupsi ini agar kita dapat mengantisipasi penyalahgunaan uang negara atau dana desa agar motif-motif korupsi sebagaimana yang sudah dijelaskan bisa dicegah, dan desa anti korupsi ini bisa menjamur, diterapkan oleh desa-desa lainnya juga, khususnya di Kecamatan Skadau Hilir dan umumnya di Kabupaten Skadau. Ya, mungkin itu sementara Bang Jarwo dari kami. Terus selanjutnya mungkin nanti diskusi dengan pemirsa, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kades yang sudah panjang lebar Pak Kades ya. Kita ucapkan selamatlah untuk Desa Munggu ya, yang sudah masuk nominasi desa anti korupsi di Kalimantan Barat dan nasional tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi ini ya pegangan untuk desa-desa lain untuk membeli contoh.
Baik, itu tadi ya, kita sudah 5 narasumber ya Pak, sila sambil dinikmati minumannya, kita santai aja, dan kita juga para pendengar, kita masih stay ya di talkshow tentang Pilkades 2022 di Kabupaten Sekadau. Kita langsung saja nih Pak, langsung kepada Dinas Pemdes nih Pak ya, dalam hal ini dalam penyelesaian sengketa nih Pak, artinya ketika pemungutan suara nanti terselisih suara, atau kalau pilkada itu kan ada aturan-aturan dari KPU gitu ya. Nah, dalam pilkada sendiri Pak, dari pemerintah Kabupaten Sekadau ya, dalam hal ini Dinas Pemdes, dalam penyelesaiannya teknisnya bagaimana sistemnya Pak? Apakah di situ langsung panitia yang membuat aturan, atau ada aturan-aturan sendiri dalam penyelesaian, baik mulai dari pidananya, sengketa hukumnya, atau administrasi Pak, misalnya selisih suara atau pelanggaran dalam pemungutan suara nantinya Pak. Pak. Terima kasih. Jadi kalau tes, Ya, langsung ya Pak. tes. Jadi kalau di Pemdes Pak, kita menerapkan dari bawah Pak, dari sistem bawah. Jadi nanti kalau ada masalah di desa, dipercayakan pada panitia dulu yang melaksanakannya, panitia dulu, ambil panitia dari desa. Setelah itu kalau memang masalah itu belum tuntas, mungkin lalu ke kecamatan. Kecamatan juga ada Pak Camat seperti dia, jadi mewakili kabupaten. Setelah itu kalau Pak Camat nanti tidak bisa menyelesaikan, ya mau atau mau, suka-suka lari ke kabupaten, kita akan mengambil alih lah. Tapi kita percaya dengan panitia di desa. Setelah itu dengan Pak Camat, termasuk aparat keamanan juga berkonten di bidang di desa itu juga diundang. Jadi kita maunya ke keluarga. Kalau memang masalah itu di kecamatan, di desa udah tidak bisa selesai sampai apa, suka atau suka kabupaten ngambil Pak. Jadi kita berharap barang itu diselesaikan di bawah dulu, karena yang tahu permasalahan lebih kan di bawah. Jadi apa sih suara, gimana itu kan biasa gitu kan, yang membuat kan ada di bawahnya kan ada pihak-pihak yang sangat penting berkait dengan adat macam-macam, tokoh atau ABM terus ada ABT tadi yang yang berkepentingan di desa diundang, duduk ke meja, diselesaikan kekeluargaan dulu. Kalau itu memang tidak bisa, gimana Pak Camat, kita pakai Pak Camat. Karena dia di Pak Camat, jadi Pak Camat udah oke, biasanya sih dulu sih pernah gitu kan di tahun 2019. Tapi karena Pak Camat sudah bisa mengakomodir, kita percaya Pak Camat, sehingga barang selesai Pak, tidak sampai kabupaten Pak. Jadi harap kita masyarakat kecil jangan sampai kabupaten lah. Harap kita. Jadi kalau memang udah tidak bisa dari desa, kecamatan tidak bisa, mau atau mau, suka-suka kabupaten Pak, ngambil alih Pak. Nah, harapan kita Pak, bagaimana di desa bisa bekerjasama dengan tokoh agama atau adat desa, dengan kecamatan juga. Sama, jadi nanti kita kan bentuk panitia Pak. Sekarang kita sedang menggodok Pak, jadi panitia berjenjang Pak, dari desa, kecamatan, sampai kabupaten. Jadi harap kita panitia ini ada kerjasama yang baik Pak. Ini tidak ada jalan sendiri Pak, maupun polisi, tentara apa sama kita Pak. Jadi kita sering rapat, diundang Pak, DPRO diundang, dari Kodim diundang Pak. Kita berharap barang ini tidak ada masalah yang signifikan, sehingga barang ini bisa selesai bersama, karena kepentingan bersama untuk urus bersama. Jadi barang ini kalau kita diomong dari awal, otomatis orang tahu Pak permasalahannya. Oh ini permasalahan kita, kita bisa mikir gimana jalan keluar terbaik gitu. Harapan kita jangan sampai barang ini pecah ke atas Pak. Harap kita ke masalah kecil di bawah dulu, menyelesaikan masalah Pak. Itu harapan kami. Jadi harapan kami jadi Pilkades ini yang kedua kali Pak. Harap kita ya mudah-mudahan sukses Pak. Harap kita Pak sukses sesuai aturan yang kita kan dah sekarang sering kita rapat bersama dari Kapolres juga, dari Kodim juga, dari desa juga. Saya sering Pak kesini diundang rapat, jadi bersama apa sih yang harus kita pikirkan. Masalah anggaran kemarin, masalah anggaran rapat. Jadi orang anggaran pun turun. Jadi gimana kita? Nah, kita kalau kita sama Pak Bupati, gimana Pak? Ini anggaran pun turun. Barang kita mulai jalan. Nah, jalan keluarnya mungkin desa bagaimana ngebon dulu atau gimana. Jadi barang sudah siap. Jadi harapan saya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan asal kita terbuka Pak.
Berarti dalam penyelesaian yaitu sesuai tahapan Pak ya, dari panitia ke tingkat desa, kecamatan, kabupaten. Mungkin Pak sekalian closing Pak, pesan kepada masyarakat dalam Pilkades tanggal 27 Juli ini apa pesan-pesan dari pemerintah dalam hal ini Pemdes Pak? Kalau kami pesan dari kepada masyarakat, pilihlah sesuai hati nurani. Jangan tidak ada dipaksa orang lain, tidak ada diprovokasi. Jadi pilih hati sesuai hati nurani kita. Jadi kita percaya si A. Jadi kita tidak ada mengajak siapa-siapa. Yang penting ini calon 5 orang atau 4 orang. Pilih yang mana yang terbaik untuk Anda 4 orang. Terima kasih Pak. Oke, jadi tadi ya langsung closing Bapak Sadiman ya dari Pemdes. Pak, kembali ke Pak Kapolres ini Pak, Pak AKP Tripanungko. Tadi kita Bapak sudah panjang lebar kesiapan pengamanan Pak. Kita terjadi konflik nih Pak. Tadi dari sisi adat mungkin ada persuasi dari masyarakat adat. Nah, dari kepolisian sendiri Pak, bagaimana upaya-upaya jika terjadi itu konflik, baik dampaknya atau pas pilkadesnya gitu Pak? Oke, sekalian baik. closing Pak ya. Baik, terima kasih Mas Jarwo. Jadi saya sampaikan dulu kepada para pemirsa terkait dengan sengketa Pilkades. Sengketa Pilkades itu kita bisa klasifikasikan jadi 2, yaitu sengketa administrasi dan sengketa pidana. Untuk sengketa administrasi tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh dari Dinas Pemdes ya terkait mekanisme. Tapi saya ulangi lagi lah, terkait dengan sengketa administrasi tentunya di tingkat desa itu sudah dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Jadi otomatis nanti apabila ada sengketa administrasi di tingkat desa, dari panitia pemilihan kepala desa tingkat desa itulah yang akan memediasi atau menyelesaikan terlebih dahulu. Tetapi apabila dari tingkat panitia desa tidak bisa menyelesaikan, tentunya akan naik lagi menjadi akan dibawa ke tingkat kecamatan. Nah, nanti di tingkat kecamatan tentunya ada Forkopimcam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, yang akan coba memediasi atau menyelesaikan permasalahan administrasi tersebut. Kemudian apabila tingkat kecamatan juga belum selesai atau masih tidak memuaskan daripada pihak yang tersengketa, naik lagi ke tingkat kabupaten. Dalam hal ini nanti Bapak Bupati melalui Dinas Pemdes akan memediasi dan menyelesaikan permasalahan administrasi tersebut. Apabila tidak ada penyelesaian yang sifatnya final, tentunya hal yang paling terakhir adalah Pak Bupati mempunyai hak prerogatif. Nah, jadi ini sangat paling terakhir sekali adalah kewenangan dari Bapak Bupati menggunakan hak prerogatifnya untuk menyelesaikan sengketa Pilkades tersebut. Tapi tadi disampaikan bahwa di sini juga ada kearifan lokal. Ada adat-adat yang menjadi sentral di dalam penyelesaian sengketa yang ada di tingkat desa. Nah, otomatis nanti peran dari tokoh masyarakat yang di desa ini mungkin nanti skopnya di luar panitia ya. Di panitia pemilihan kepala desa ini mungkin menyelesaikan terlebih dahulu, tetapi juga mengundang para tokoh-tokoh adat desa supaya ikut juga memediasi terkait penyelesaiannya. Tapi apabila tidak ada ketemu kan namanya ada orang yang bermohon atau mungkin ada yang bermohon, sehingga apabila belum menemukan titik temu tentunya nanti secara berjenjang akan dibawa ke langkahnya seperti itu. Terus yang kedua, ada sengketa terkait dengan pidana. Nah, otomatis kalau sengketa pidana ini jadi ranah kami dari pihak kepolisian untuk menanganinya. Ya, kita tidak berharap ada sengketa pidana di tingkat desa dalam pelaksanaan pilkada di sini. Sengketanya itu mungkin ya kita tidak berharap ada, tapi saya kasih gambaran kepada para pemirsa sekalian. Misalnya di lokasi atau di TPS itu ada penganiayaan, ada pemukulan, atau mungkin ada tindakan kekerasan pidana lainnya yang mungkin itu masuk unsur-unsur ranah pidana. Itu mungkin langsung kita dari pihak Polres kepolisian yang akan menangani. Akan menangani ya sesuai dengan unsur-unsur pidana yang dia perbuat. Atau mungkin dalam proses hal-hal lainnya ada ketidakpuasan yang ada unsur-unsur pidana lainnya. Misalnya selain mungkin tadi ada perkelahian penganiayaan di lokasi atau TPS karena saling ada ketidakpuasan, mungkin ada hal-hal lain sifatnya misalnya kayak ada unsur
orang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara mempengaruhi. Jadi itu masuknya dalam hal tidak pidana suap. Nah, ini juga kita secara pidana akan tangani. Tapi tentunya tidak semudah itu, karena penanganan tidak pidana itu harus ada faktor-faktor yang dibutuhkan. Seperti halnya misalnya adanya tersangka, adanya korban, adanya saksi, adanya barang bukti. Jadi semua unsur ini harus lengkap terpenuhi. Tapi kalau hanya katanya, informasi dan lain sebagainya yang tidak real, misalnya dia merasa tahu tetapi dia tidak langsung berada di tempat kejadian, dia hanya katanya dan lain sebagainya, itu mungkin unsur pidananya tidak cukup kuat, sehingga kita pun juga secara proses mungkin juga bisa tidak diproses secara lanjut. Tapi tentunya dalam proses pidana pun tadi juga disampaikan bahwa hal-hal yang sifatnya kecil, ya misalnya ada tindak pidana penganiayaan di lokasi atau di TPS tersebut, ya mungkin mereka masih ada hubungan saudara, tapi mungkin karena ketidakpuasan atau mungkin dukungannya mereka berbeda, terus tidak terjadi ketidakpuasan, mereka saling bertengkar, terus terjadi penganiayaan. Tadi disampaikan bahwa yang hal-hal kecil seperti itu bisa lah diselesaikan di tingkat desa atau di lokasi langsung bisa diselesaikan dengan cara-cara, ya kita sebagai orang timur menganut asas, kalau di secara legal, secara hukum biasanya kita sebut restoratif justice. Tapi kalau bahasa gampangnya restoratif justice itu kan istilah hukum. Bahasa gampangnya itu ya kita musyawarahkan untuk mencapai mufakat. Ya itu intinya seperti itu. Musyawarah untuk mufakat itu adalah apa? Ada kesepakatan kedua belah pihak atau pihak-pihak terkait untuk menemukan kata sepakat di dalam penyelesaiannya. Itu rangkaian daripada musyawarah untuk mufakat. Ya lebih gampangnya seperti itu. Ya tetapi kalau musyawarah tidak mencapai mufakat, tentunya pasti ada pelapor, ada terlapor. Nah itu mungkin nanti kita akan proses lebih detail lagi secara pidana. Tentunya tahapan-tahapan inilah di dalam menyelesaikan konflik yang perlu para pemirsa sekalian ketahui. Ya, jadi kita pun juga tidak serta-merta semua urusan diselesaikan secara proses pidana, ya, tetapi tetap di tingkat bawah. Apabila permasalahan itu permasalahan kecil yang mungkin bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat tadi, ya, dengan catatan ada kesepakatan daripada kedua belah pihak, ya. Nah itu ya cukup diselesaikan di tingkat seperti di desa saja. Ya ini menjadi peran daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang ada di desa dalam hal musyawarah untuk mufakat ini. Tapi tentunya peran daripada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat ini tidak juga serta-merta memberatkan daripada orang-orang yang berperkara atau berkonflik ini. Ya karena sebetulnya perkaranya ini bisa selesai dengan cara-cara kesepakatan tadi, misalnya langsung salaman, damai, selesai. Tapi mungkin ada embel-embel yang dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan, itu menjadi prosesnya tidak selesai-selesai. Ya, jadi ini perlu diketahui. Jadi sebetulnya menyelesaikan konflik yang ringan atau yang mungkin tidak pidana ringan itu cepat dan mudah, tetapi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga hal ini menjadi lebih sulit dan lebih panjang. Makanya saya mengharapkan dalam menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat yang masalah-masalah kecil, tentunya saya harapkan ini perlu kesadaran kita semuanya, ya, perlu kedewasaan, perlu marwah atau harga diri daripada tokoh masyarakat, tokoh adat, itu tidak memanfaatkan mengambil keuntungan-keuntungan daripada para pihak ini. Supaya apa? Supaya ini selesai. Tetapi kalau ini menjadi panjang karena ya semuanya ada kepentingan-kepentingan di balik itu. Makanya saya mengharapkan hal-hal yang kecil, saya harapkan bisa diselesaikan di tingkat bawah atau mungkin tingkat desa dengan hal-hal yang lebih mudah lagi. Ya, sehingga apa? Sehingga kami pun juga dari pihak kepolisian, khususnya di Polres, itu hal-hal yang mungkin bisa diselesaikan oleh di tingkat masyarakat atau di tingkat adat sendiri juga silakan. Tetapi catatannya ya tidak memberatkan daripada kedua belah pihak dan ada kesepakatan yang
mungkin dari para pihak ini juga tidak memberatkan, ya, karena ini berlarut-larut karena mungkin mediatornya atau mungkin orang-orang yang mempunyai kepentingan ini dia memanfaatkan situasi sehingga apa ya tidak akan jadi selesai karena ada hal-hal yang menjadi kepentingan tersebut. Nah, ini saya harapkan kami pun dari Polres ini sangat terbuka sebetulnya. Kalau masalah-masalah yang sifatnya kecil, yang masih bisa diselesaikan di tingkat desa, silakan untuk peran daripada tokoh masyarakat, tokoh adat, atau mungkin ada aparat kita yang di tingkat desa, ada Babin Kamtipmas, mungkin dari TNI, ada Babinsa, atau mungkin dari kepala desa sendiri, untuk menyelesaikan secara baik, ya, supaya permasalahan itu tidak membesar. Yang tadi banyak disampaikan oleh para pemuka adat dari DAD maupun dari MAPD, ya, karena ya semakin cepat selesai permasalahan itu tentunya akan memperingan dan memperkecil konflik itu berkepanjangan. Ya. Saya kira terkait sengketa-sengketa yang ada dalam pilkades tersebut, ada sengketa administrasi dan sengketa pidana. Kalau sengketa administrasi tadi sudah sedikit banyak juga saya sampaikan, sengketa pidana ya kurang lebih penyelesaiannya seperti itu. Tapi apabila kasusnya sudah ya sangat membuat resah, ya katakanlah sampai ada terjadi, tapi kita tidak menginginkan, sampai ada terjadi pembunuhan, nah itu sudah tidak bisa ada toleransi lagi bahwa itu sudah dianggap kasus besar dan proses pidana harus berjalan. Ya terkait dengan kan banyak ya, jadi kita tidak ingin terjadi, tetapi saya menerangkan dari aspek hukum. Ada mungkin penganiayaan ringan yang bisa diselesaikan, tapi ada juga yang sampai bunuh-bunuhan, ada tindak pidana pembunuhan terjadi dalam proses itu, kita tetap juga akan proses secara pidana, karena itu sudah bukan hal kecil lagi, itu sudah hal besar. Ini hanya mengibaratkan, tetapi semuanya kami pun dari Polres mengharapkan tidak ada konflik sekecil apapun di dalam kegiatan kontestasi pilkades ini, ya, karena saya melihat selama ini Kabupaten Skado dan khususnya di desa-desa, situasi masyarakat itu sangat damai, sangat sejuk, ya, kondusif. Tidak ada pertikaian yang mungkin katakanlah melibatkan banyak orang. Ya mungkin kalau namanya sengketa satu persatu antar tetangga, itu mungkin peran daripada Pak Kepala Desa atau mungkin peran daripada tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di lokasi tersebut bisalah diselesaikan. Ya saya kira hal ini tolong disikapi dengan dewasa, dengan baik. Adanya sengketa atau konflik-konflik terkait dengan pilkades tersebut. Ini harapan kita semua dan khususnya kami dari Polres Skado. Ya, itu langsung closing Pak ya? Oh belum? Oke. Closing ini closing statement ya. Jadi terkait dengan closing statement saya selaku Kapolres Skado mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Skado pada umumnya dan pada khususnya desa-desa yang akan melaksanakan pilkades. Kita semua ini bersaudara. Berbeda pilihan itu adalah hal yang wajar. Tetapi bukan berarti perbedaan itu menjadikan bibit konflik di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kehidupan bersaudara. Ya mungkin para calon kepala desa pun ada juga yang masih ada hubungan saudara, yang juga nanti akan memisahkan atau memecah banyak saudaranya dia juga. Tetapi setelah selesai, setelah terpilih siapa kepala desanya, ya tolong kepala desa yang terpilih jangan euforia. Dia harus juga bisa menggandeng calon yang kalah dan menggandeng para simpatisan atau para pendukung-pendukungnya untuk sama-sama membangun desanya. Ya mungkin dilibatkan dalam pembangunan apalah di suatu desa tersebut. Ya kan banyak pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Libatkanlah calon-calon yang kalah atau pendukung-pendukung yang kalah ini untuk terlibat membangun desa tersebut. Ini cara untuk mengakomodir kepentingan daripada seluruh masyarakat yang ada di desa. Untuk calon yang kalah tentunya juga harus legowo, ikhlas. Namanya kontestasi, kalau gampangnya kompetisi atau kejuaraan, itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah ini tentunya harus legowo, ikhlas. Jangan dia memaksakan kehendak, sudah tahu mungkin hitung-hitungan kontestasi tadi merebutkan simpati masyarakat tadi kalah, tapi dia paksakan bahwa dia seolah-olah yang dicintai atau dipilih oleh masyarakatnya. Jadi tetap harus legowo dan ikhlas apabila kalah. Tentunya
tetap semangat ya, karena masih banyak momen-momen yang lain ya, selain Pilkades mungkin ada event atau momen yang lain yang mungkin bisa ikut serta dalam membangun di desanya atau mungkin bahkan tingkat kecamatan dan kabupaten bagi para calon-calon yang kalah. Ya, saya harapkan tetap Kabupaten Skado ini pada umumnya dan desa-desa yang melaksanakan Pilkades pada khususnya harus tetap menjaga persaudaraan, tetap menjaga kedamaian, tetap menjaga keamanan, menjaga ketertiban masyarakat, dan yang terutama adalah kesejukan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga namanya Pilkades itu masyarakatnya yang milih, itu kan ya katakanlah dari lahir sampai pun nanti mati dia akan tinggal di desa tersebut. Sehingga kalau dia dari lahir sampai mati tinggal di desa tersebut, terus dia penuh dengan konflik di desanya, pasti dia juga tidak akan merasakan hidup dengan damai, hidup dengan baik. Makanya jaga persaudaraan ini, karena masyarakat ini, rekan-rekan sekalian, itu nanti dari lahir sampai mati akan tinggal di desa tersebut kalau yang tidak merantau. Tapi saya yakin juga mungkin secara persentase lebih banyak akan tinggal di desa tersebut. Makanya jalin hubungan persaudaraan yang baik, ada konflik, tokoh masyarakat berperan, tokoh adat berperan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan intinya tetap hanya senantiasa menjaga keamanan, kedamaian, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Semua itu ada aturannya, kita tidak boleh hidup semau-maunya. Karena kalau tidak diatur, tentunya kita juga tidak akan nyaman di dalam menjalani kehidupan. Ya. Dari awal berdiri saja, kalau kita dulu flashback ke pelajaran IPS, bahwa syarat berdirinya suatu negara itu yang pertama selain ada wilayah hukumnya, ada wilayahnya, yang kedua ada masyarakatnya atau penduduknya, yang ketiga ada aturan hukumnya. Nah, semua kehidupan di tengah masyarakat kita ini harus diatur oleh hukum supaya ada keteraturan, ada hal-hal yang menjadi pedoman di dalam masyarakat menjalani hidup. Ini tiga kan menjadi syarat berdirinya suatu negara. Dan yang keempat diakui oleh negara-negara lain, dalam hal ini mungkin PBB. Nah, ini saya harapkan menjadi acuan kita semuanya supaya dalam pelaksanaan Pilkades Kabupaten Skado ini dapat berjalan dengan aman, damai, sejuk, dan sehat. Itu harapan kami dari Polisian Polres Skado. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kapolres atas segmen lainnya, dan Pak Willy, Pak selaku DAD, mungkin ada ini himbauan atau pesan dari dalam rangka Pilkades. Baik, terima kasih. Saya langsung saja ke Bapak Ibu bahwa pemirsa yang saya hormati, selamat siang. Pandangan atau kesiapan Dewan Adat Dayak terhadap sengketa pilkada, Pilkades. Jadi personel Dewan Adat Dayak seperti Temenggung Adat dan Menteri Adat, para kadat yang ada di desa dan di kampung-kampung, itu personel yang sudah siap dalam bekerja sama terutama dengan Babim Kantipmas atau pengamanan-pengamanan lainnya yang ada di lapangan. Kita juga menghimbau sekalian supaya ada koordinasi dari Temenggung Adat, para pengurus adat dengan Babim Kantipmas dalam menangani sengketa-sengketa Pilkades di tingkat desa. Ini himbauan kita, Pak, karena segala sesuatu yang terkait dengan sengketa, Pak, baik itu misalnya ancaman atau tindakan pidana lainnya tadi yang seperti Bapak Kapolres sampaikan, bahwa kalau tindakan yang ringan saja dengan bekerja sama dengan Babim Kantipmas, kita mengharapkan supaya dapat diselesaikan di tingkat tempat aja atau di tingkat desa, karena personel kita sudah ada. Nah, kita sudah berpengalaman, Pak, kalau tidak salah tahun 2019, saya kira mungkin Pak Kapolres sebelum sini ya, yang terjadi di Benua Perma, Pak. Nah, di Benua Perma, saya memang sebagai ketua Dewan Adat didatangi oleh pihak dari pemerintah kabupaten, Pak, karena malam itu nampaknya sudah sampai ke kabupaten, terus ada ketidakpuasan salah satu kandidat atas kemenangan teman-temannya. Nah, sehingga diselesaikan oleh panitia, belum juga menemukan
penyelesaian yang final, sehingga barang itu sampai ke kita, akhirnya kita coba bersama dengan, memang harapan kita memang semua komponen panitia beserta pengurus adat setempat itu kita duduk satu meja, Pak. Kemudian pada waktu itu memang kita dilibatkan untuk menyelesaikan, sehingga dalam pelaksanaannya akhirnya kita juga selesai, Pak. Jadi kita prinsip kita tuh tidak ada hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan. Yang penting kita mau duduk semeja, ya kita menghormati satu sama lain, berangkat dari kejujuran dan keadilan independensi kita sendiri. Kita duduk semeja, bermusyawarah mufakat untuk menyelesaikan dengan sikap-sikap dan dengan kita tidak untuk menekan atau intervensi terhadap satu sama lain, sehingga sesuatu dapat diselesaikan. Nah, harapan kita juga di pelaksanaan pilkada seperti ini juga kita tetap, sekali lagi kita tetap mengharapkan, Pak, para panitia bekerja sama dengan pengurus adat setempat, dengan Babin Kantipmas dan personel keamanan lainnya yang nanti ditempatkan di TPS-TPS untuk segera mengantisipasi kemungkinan atau gejolak-gejolak yang akan timbul, yang akan terjadi. Ini harus cepat kita antisipasi, tetap dikomunikasikan dengan yang lain, sehingga barang itu tidak dapat meluas dan dapat diselesaikan cukup di tingkat bawah. Itu harapan kita. Dan jangan sampai barang itu naik ke permukaan. Sekali lagi bahwa para kandidat dan tim Pilkades kita ini bersaudara. Jadi kita itu tadi masa jabatan pilkada pun Kades pun hanya 6 tahun. Jadi kita ingat tadi seperti Pak Kapolres katakan bahwa kita saudara di rumah itu tinggal satu kampung. Kalau kita selalu membuat masalah di kampung itu, kita juga tidak hidup tenang, Pak, dengan tetangga. Nanti kita satu sama lain saling tolong menolong. Kalau dengan tetangga yang sudah kita bermasalah, tentu kita segan untuk meminta bantuan. Nah, sehingga kita harus bijak dalam menjalani jalan mendukungkan kandidat. Jadi kita ya perlu hati-hati dan mawas diri. Semoga nanti pelaksanaan Perkades di setiap TPS semua bisa berjalan dengan damai, lancar, harmonis. Dan sekali lagi yang menjadi pemenang ya harus berangkut yang kalah. Yang kalah juga harus nego. Bahwa untuk kita membangun desa tidak harus semua kita harus jadi kades. Dari sisi lain juga bisa. Saya kira itu, Pak. Sekian dan terima kasih. Adil Katalino mencuraminkan semoga bersengat ke jabatan. Terima kasih Pak Widus, Ketua DAD, closing statementnya. Berikut kepada Ketua MABM Pak Setir, closing statementnya Pak. Mungkin ada himbuan atau pesan untuk Pilkades serentak 2022. Terima kasih, selamat siang. Selamat bagian pemeriksa Radio Langkuari. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengarkan paparan dari Ketua DAD, dari Polres, dari Kepala Desa, terutama dari bidangnya Pemdes. Ini menyangkut masalah adat. Dari MABM ini sudah siap, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten itu sudah Dewan Adatnya sudah ada, siap. Tinggal antara panitia pemilihan kepala desa ini supaya bisa berkoordinasi dengan dewan-dewan adat kita yang ada mulai di tingkat desa sampai ke tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Jadi itu tentulah dalam hal ini juga kita ada punya batas-batas tertentu, misalnya ada tahapan-tahapan. Kalaupun tidak bisa kita selesaikan dalam perkara-perkara Pilkades ini, mungkinlah nanti kita bisa berembuk secara kekeluargaan, secara melalui Dewan Adat tadi. Jadi peranan penting juga Dewan Adat, sebagaimana disampaikan Pak Kapolres tadi, musyawarah dan mufakat itu perlu sekali kita jagakan di setiap kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Jangan sampai merugikan salah satu pihak. Nah, itu harapan kita semua. Jadi kami juga selama ini juga di Dewan Adat Budaya Mulia Kabupaten Kadau kita juga berkomunikasi dengan Babin Kantipmas yang ada di kecamatan. Adapun permasalahan yang ada bukan juga di dalam Pilkades, masalah lain juga kita sering berkoordinasi. Nah, ini maka kita dibentuklah
satu wadah yang ada menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat kita yang ada di setiap kecamatan. Jadi itu sebagai utusan kita. Dan kedua, kami mengharapkan juga ini kan dalam pesta Pelkades ini juga kan supaya tentulah ada kalah dan menang. Nah, ini harapan kita juga, karena setiap calon ini mempunyai dukungnya masing-masing. Kami mengimbau kepada kedua ataupun calon-calon yang akan berlaga nanti, yang akan melaksanakan Pelkades, supaya dalam hal ini jika tidak terpilih dalam pelaksanaan Pelkades ini, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, terutama menyangkut masalah pendukung-pendukungnya. Dan kedua, untuk yang terpilih supaya nanti jangan sampai merasa lego, yang tidak terpilih supaya kita bisa dirangkul. Nah, ini karena kita dalam hal ini juga kita sudah siap untuk bertanding dan siap kalah dan siap menang. Ini harapan kita, jangan sampai hal-hal yang kecil ini kita dibesar-besarkan. Nah, ini harapan kami sebagai Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Skadau, supaya dalam pelaksanaan pada tanggal 27 April tahun 2022 pelaksanaan Pelkades, supaya ini berjalan aman, lancar, tertib. Nah, ini sejuk di dalam pelaksanaan Pelkades di Kabupaten Skadau ini. Jadi harapan ke depan supaya yang menang tadi supaya bisa membangun desanya masing-masing dan juga bisa bekerja sama dengan dewan-dewan adat kita yang ada di desanya masing-masing. Sekarang ini di dewan adat desa juga, di desa itu sudah ada, di luar konteksnya MABM, di desa juga sudah ada sudah diatur sudah ada dewan adat tersendiri. Nah, ini harapan kita. Nanti kalau bisa kalaupun ada sengketa itu ada tahapannya. Tahap pertama, tahap kedua, dan kalau tidak bisa kita barulah kita bermusyawarah melibatkan petinggi-petinggi yang ada di Kabupaten Skadau ini. Kita harapkan juga jangan sampai hal-hal ini berkembang sampai sejauh-jauhnya. Ini harapan saya sebagai Ketua MBM Kabupaten Skadau mengucapkan selamat melaksanakan Pelkades serentak pada tanggal 27 Juli tahun 2022. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih Ketua MABM Bapak Saprianto. Berikut yang terakhir closing statement dari Pak Kades atau praktisi dari Pelkades. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Jarwo. Untuk selanjutnya kami tadi juga sudah jelas semua apa yang disampaikan dari Bapak Kapolres, dari Dinas PMD, Ketua DAD Kabupaten Skadau dan Ketua MABM Kabupaten Skadau mengenai hal-hal yang menyangkut peran serta mengenai Pelkades serentak di Kabupaten Skadau tahun 2022 ini. Ya, kami selaku praktisi dan Kepala Desa Munggu, karena ada rekan-rekan Kepala Desa yang lainnya juga yang anggap juga dalam hal ini mewakili Kepala Desa se-Kabupaten Skadau dalam mengenai Pelkades nantinya, harapan kami sudah pasti agar tidak ada lagi hal-hal yang mungkin terjadi dan akan membuat perpecahan sesama calon. Jadi siapapun yang terpilih itulah yang terbaik menurut masyarakat dan terbaik di dalam pilihan atau di suatu desa itu sendiri. Ya, jadi untuk closing hari ini kami bisa mengucapkan, ayo kita dukung proses demokrasi dalam Pilkades serentak tanggal 27 Juli tahun 2022 di Kabupaten Skadau, dan selamat bertugas kepada semua warga desa yang sedang melangsungkan pesta demokrasi. Semoga dapat melahirkan para pemimpin yang amanah untuk memajukan suatu desa tersebut. Ya, terakhir kata-kata dari kami, mari untuk selalu berniat baik, berkata baik, berbuat yang baik-baik,
dan mari untuk selalu mengajak orang lain kepada hal kebaikan. Jika apa yang sudah kita niatkan baik, ya insya Allah ke depan kita akan temui yang baik juga dan mendapatkan hasil-hasil yang baik. Mungkin itu dari kami. Terima kasih kepada Radio Lawang Kuari Skadau, dan terima kasih para pendengar, pemirsa Radio Lawang Kuari Skadau. Dalam kesempatan ini terima kasih juga atas seluruh dukungan semua pihak dan stakeholder yang ada di Kabupaten Skadau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kades. Oke, pendengar dan pemirsa Radio Streaming Lawang Kuari di mana berada. Itu tadi telah kita simak ya talkshow Pilkades serentak 2022 dikaburkan dengan tema peran semua elemen dalam mensukseskan Pilkades serentak 2022, dan semua para narasumber sudah memaparkan bagi semua pihak untuk bersama mensukseskan Pilkades pada tanggal 27 Juli 2022. Untuk itu kami yang bertugas undur diri dari ruang dengar dan pemirsa. Sekian, assalamualaikum dan selamat siang.